Oke, cek. Bentar. Seperti biasa, udut dulu. Oke. Halo, teman-teman. Kali ini gue di sini mau bercerita lagi, menemani waktu-waktu senggang kalian, waktu-waktu santai kalian di saat sebelum kalian memejamkan bola mata kalian. Gimana? Gimana kabar kalian? Baikkah? Atau masih tetap nangis sebelum kalian tidur? Masih tetap overthinking tentang rumitnya problem-problem dinamika di bumi ini? Atau kalian sedang bahagia? Mungkin karena punya pacar baru, atau misal baru beres jalan sama doi kalian. Gua tag video ini pada hari Jumat 3 Februari pukul 22.47 malam. Ya, di sini agak sedikit gerimis. Di luar, bukan di pipi gua. Sengaja gua upload video ini karena ada salah satu sahabat gua baru cerita apa yang dia alamin, apa yang dia rasain ketika dia waktu SMA sampai sekarang. Kisah asmara dia gimana, kayak gitu. By the way, kalian gimana nih kisah asmara kalian? Apakah baik-baik saja, atau misal ada problem something kah, atau ada apakah? Tapi gue harap kalian baik itu kisah asmara kalian ataupun pemikiran kalian, mental kalian, gue harap kalian baik-baik aja di sana. Cukup gue aja yang merasa selalu terbawa angin. Tanpa banyak cekcok lagi, mungkin gue mulai cerita malam kali ini. Jadi ceritanya dimulai dari gue punya sahabat. Namanya dia tadi disclaimer sebelum gue buat video ini, tadi gue udah telepon sama dia, minta izin sama dia buat up cerita dia, buat up kisah-kisah dia di channel gue, dan dia ngizinin. Dan asiknya lagi, gue bahagia banget punya sahabat kayak dia. Ternyata dia ngizinin buat sebutin namanya dia juga, gak apa-apa katanya. Ya udah, gue sebutin. Gue punya sahabat namanya Mia. Mia, M-I-A. Dia cewek. Nama panjangnya Mia Umi Salamah. Gue kenal sama dia waktu di sekolah menengah atas, salah satu sekolah menengah atas Madrasah Alia Negeri. Sebenarnya gue nggak sekelas sama dia, cuman kayak yang tetanggaan, satu jurusan. Dia IPA, gue juga IPA. Dia IPA 2, dia IPA 1, gue IPA 3. Overall sih gue expect banget sama dia, karena dia baik orangnya, terus care juga, terus tulusnya kelihatan banget. Pokoknya orangnya asik lah. Cuman semenjak waktu SMA gue gak
terlalu akrab sama dia ya dikarenakan gue gak terlalu tebar pesona ketika di sekolah. Tapi dia juga memahami gue, dia juga memahami karakter gue, kenapa gue jarang nyapa ataupun jarang senyum kepada dia, karena ya it's me gitu. It is me. Dia orangnya agak aneh sih. Aneh bukan dalam lingkup fisiknya, tapi pemikirannya yang aneh. Ya namanya juga cewek sih, gue memahami, gue memaklumi itu. Cuman kayak lo tuh mau aja gitu dimanfaatin sama cowok. Dia terlalu baik sih orangnya, jadi kayak yang apa-apa dimanfaatin. Jadi tiap malam nangis. Tapi sih gue dengar cerita kisah asmara dia waktu SMA itu ya cukup membahagiakan mungkin. Jadi gue gak terlalu akrab sama dia, dan gue tuh akrabnya waktu gue nginjak di sarjana. Gue kuliah, dia juga kuliah. Ternyata kita kuliah satu kampus dan satu jurusan pula. Di situ kita mulai lebih akrab ya, dikarenakan mungkin pola pikir kita udah beda dari yang dulu, udah mengalami transformatif dari yang pemikiran atau pola pikir waktu SMA. Makanya gue agak sedikit mungkin terbuka, welcome sama dia. Dan dia juga asik orangnya. Dia selalu curhat tentang pengalaman dia, kisah asmaranya dia, ataupun apapun itu. Jadi ceritanya waktu dia mengalami kejadian tak menyenangkan dalam hidupnya, kejadian tak membahagiakan dalam hidupnya, mungkin salah satu kejadian yang ya bisa dibilang sangat sangat menusuk relung jiwanya, mungkin sampai dia agak mentalnya down, terus fisiknya juga down. Jadi dia menjalani hubungan sama seorang lelaki. Tentunya seorang lelaki, bukan seorang makhluk astral. Gue gak bakalan sebutin lakinya siapa, cuman terlepas dari itu ya, ternyata lelakinya tuh sobat gue juga. Gue kenal dia, gue akrab sama dia ya. Gue satu circle waktu di SMA sama dia. Cuman yang gue kenal sebetulnya sama dia, cuman gue gak kenal tentang apa isi hatinya dia. Gue gak kenal tentang pribadinya dia terhadap wanita gimana. Gue gak kenal itu karena gue gak memikirkan orang lain ya. Gue terlalu memikirkan diri sendiri waktu SMA. Dia menjalani hubungan kurang lebih hampir 1 atau 2 tahun mungkin. Kisah asmaranya baik-baik aja. Cuman ya mungkin namanya juga hubungan, pasti ada lika-likunya, pasti ada dinamika hubungan. Cuman kejadian yang paling gak bisa dilupain sama dia, sama si Mia ini, itu ketika kita keluar, gue terus Mia, terus cowoknya dia keluar SMA, lulus. Ternyata ya mungkin pola pikir cowok si Mia ini agak berubah, atau mungkin dia lebih menemukan orang yang lebih asik daripada si Mia, ataupun gimana itu. Overall gue gak tahu banget persis apa yang terjadi dalam hubungan mereka. Cuman gue tahu intinya aja, dan gue ambil dan gue up di channel gue ini. Dia menjalani hubungan dan ya endingnya sudah kalian tebak lah.
dia curhat, dia ngeluh dan dia nangis. Si Mia ini sakit sampai ini yang paling menurut gue paling fatal di kehidupannya dia. Mungkin dia terlalu stres, mentalnya down, dan akhirnya dia mengalami salah satu penyakit, mengidap salah satu penyakit yaitu asma. Yang gue takutkan adalah dia terlalu memikirkan orang lain sehingga dia nggak mengutamakan dirinya dia sendiri, sehingga yang terjadi yaitu fisik dia rusak dalam artian ya dia mengidap salah satu penyakit yang mungkin menjadi salah satu beban hidup dia. Jika kalian bertanya-tanya kenapa emang kok bisa kayak gitu, jadi kejadiannya ternyata si cowoknya ini menemukan cewek baru mungkin, terus dia ninggalin si Mia, dan endingnya kemarin kalau gak salah kemarin lah si cowok ini tunangan guys. Wah gila sih, itu gue udah bayangin banget, itu pasti sakit banget. Karena kan gue tahu sih sebenarnya pola pikir wanita itu gimana, gue tahu pola pikir lelaki itu gimana sejatinya, gue tahu. Karena guru gue pernah bilang wanita itu lebih mementingkan rasa dibanding logika. Beda halnya dengan laki-laki ataupun pria. Laki-laki justru lebih mengutamakan logika. Kalau menurut mereka kurang masuk akal, ya laki-laki tersebut akan mengenyampingkan rasa tersebut dan lebih mengutamakan logika. Gue tahu, sejatinya gue tahu. Dan akhirnya cowoknya si Mia ini pun tunangan kemarin guys. Jadi ending yang sangat ya mungkin bisa dibilang gue kasihan sih sebenarnya sama si Mia ini. Kasihannya kenapa ya sampai segitunya gitu loh. Kok bisa gitu laki-laki itu segitunya tanpa ada kabar, tiba-tiba udah ninggalin aja, terus dia tunangan sama cewek lain, dan akhirnya ya endingnya feedback buruknya kepada si Mia ini. Overall gue tahu sebetulnya waktu kisah asmara di SMA-nya dia gimana. Setahu gue dia baik-baik aja, dia bahagia, dia gak pernah mengidap penyakit apapun mungkin. Karena mata gue lihat dia baik-baik aja gitu. Cowoknya pun seperti biasa-biasa aja, seperti biasa-biasa orang-orang menjalani hubungan lah, normal-normal aja. Cuman ya kemarin mungkin titik tolak ukur si Mia ini menjadikan dirinya lebih introvert, terus lebih menutup hati dia karena ya mungkin ditrauma dengan kejadian tersebut. Kisahnya berlanjut ke jenjang pendidikan. Jadi cerita yang kisah asmara di SMA gue anggap tamat. Lalu gue akan lanjut ke cerita si Mia ini pada waktu kuliah. Jadi gue sama si Mia ini satu kuliahan, satu program studi juga, pendidikan agama Islam. Dan gue sekarang lebih akrab, lebih terbuka juga sama dia. Dia juga lebih terbuka sama gue. Beda halnya dengan ketika gue sama si Mia ini waktu SMA. Akhirnya dia sering bercerita. Dan kemarin dia tuh cerita tentang
ada cowok yang ngedeketin dia. Awalnya cowok yang ngedeketin dia. Gue gak akan sebut namanya karena ya takdir mungkin memang gak bisa diubah. Ternyata masih sobat gue juga, masih teman gue juga cowoknya ini. Terus si Mia ini, ya mungkin gue gak bisa intervensi si Mia ini karena ya gue gak mau menjadi menjadi titik tolak ukur sakitnya dia, kayak gitulah. Gue gak mau nambahin bebannya dia, jadi gue gak terlalu menanyakan. Tapi kalau misalkan si Mia ini nanya duluan ataupun cerita duluan, gue ya it's okay, gue welcome banget gitu. Dan kemarin dia cerita lagi, ternyata si cowok ini yang gue kenal, sahabat gue juga, ternyata sama ninggalin dia, kayak gitu. Akhirnya gue karena gue udah ya mungkin pola pikir gue udah terbuka juga sama si Mia ini. Akhirnya gue inisiatif untuk bantu dia. Gue inisiatif untuk menanyakan langsung kepada si cowok ini, dan gue ngobrol-ngobrol sama cowok ini. Kalau gak salah di hari Selasa ketika gue beres futsal sama teman-teman gue dan ada si cowok ini, lalu gue ajak cowok ini buat ngobrol. Awalnya sih gue ngobrol-ngobrol tentang ya dinamika kehidupan lah, dinamika problematika cowok pada umumnya. Lalu gue ajak tuh topik pembicaraannya kepada si Mia ini, dan gue tanyakan, kok lu tega bro, kok lu tega, lu yang pertama buat baper dia, lu yang pertama buat luluh hati dia, tapi tiba-tiba lu ninggalin bro, lu kenapa, kata gue gitu. Terus dia berkata bahwa ya ini gue, katanya, sikap gue emang gini, gue emang welcome sama siapapun. Dan akhirnya gue pun ambil kesimpulan, gue pun berpikir bahwa oh ternyata emang si cowok ini orangnya friendly banget. Dan gue berpikir mungkin si Mia-nya nih yang terlalu kebaperan ataupun ya terlalu terlalu kebaperan mungkin. Gue berpikir kayak gitu. Lalu gue tanyakan lah di besok hari, gue tanyakan kepada si Mia ini. Gue cerita, Mia, gue udah ngobrol sama cowok ini, bla 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 segala macam. Gue obrolin sama si Mia, dan tanggapan si Mia ini cuma satu. Dia nganggap bahwa, disclaimer dulu guys, jadi waktu dia udah putus sama cowok yang SMA itu, karena ditinggal tunangan, ternyata dia di kampus sekarang tuh sering mengalami asma. Ya, waktu KBM berlangsung, waktu pembelajaran berlangsung, dia tuh si Mia ini sering mengalami asma guys. Nah, mungkin itu yang menjadi titik tolak ukur si cowok teman gua yang di kampus ini buat buat inisiatif nolongin si Mia ini, selalu nolongin dia waktu dia kambuh asmanya. Karena ternyata si cowok ini juga satu kelas sama si Mia. Mungkin persepsi cowok ini menolong si Mia ini karena ya lo itu teman gue gitu kan, lo itu satu kelas sama gue, ya mungkin persepsinya kayak gitu, menolong karena atas dasar kawan kelas. Tapi persepsi si Mia ini berkata lain, ya bukan, mungkin lah, namanya juga wanita kan.
menurut si Mia ini gue udah tanyain, katanya cowok ini di matanya dia itu seperti kisah Ali bin Abi Thalib. Wah, ngeri gak tuh? Jadi menurut si Mia ini, cowoknya ini, sosok cowok-cowok ini menjadi idaman Mia banget gitu. Karena sejatinya cowok ini sikapnya dari pola pikirnya, dari nalarnya itu kayak Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib katanya. Salah satu sahabat ya Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Persepsi si Mia ini, akhirnya gue berpikir, gue analisa kembali karena gue care, gue peduli sama sahabat gue ini. Ternyata mungkin kejadian-kejadian sekarang dalam lingkup dia kambuh di kampus, Asma dia kambuh di kampus, bahkan ketika dia sedang mengadakan acara kelas fakultatif, makan-makan, nah dia tuh kambuh asma, lalu ya bisa dibilang kesurupan guys. Intinya makin parah. Akhirnya gue ambil kesimpulan, gue berpikir kejadian-kejadian sekarang yang dialaminya dia, mentalnya down, fisiknya down, pemikiran dia stres dikarenakan tolak ukurnya cowok yang waktu SMA itu. Mungkin itu yang terlalu dipikirin ternyata, dan akhirnya dia pun mungkin berinisiatif untuk mencari sosok cowok SMA ini di kampus, dan ternyata dia dapat, tapi persepsi dia salah, dugaan dia salah. Ternyata cowok yang di kuliah ini sama aja, dan ya endingnya setiap hari dia nangis, setiap hari dia curhat sama gue. Dia gak punya temen di kampus karena dia orangnya introvert ketika ya sejak dia duduk di kampus. Dia punya seorang sahabat juga namanya Aulia, dan endingnya si Aulia ini kemarin memutuskan untuk pindah dari offline menjadi online, dan otomatis si Mia ini di kelasnya gak ada temen. Dia cerita kayak gitu sambil tergesa-gesa, dan gue paham apa yang dia rasakan, apa yang dia alami sekarang, dan gue sejatinya peduli juga sama dia karena dia salah satu sahabat gue juga. Dia baik orangnya, makanya gue selalu temenin dia, ketika curhat ataupun apapun itu gue temenin. Dan ya mungkin itu cerita sebelum tidur kali ini. Dari balik cerita ini gue ambil kesimpulan, tidak semua orang harus tahu bagaimana kuatnya kamu menjaga ataupun merawat serta mengontrol isi hati dan pikiranmu untuk terlihat baik-baik aja. So, gak apa-apa. Tetaplah jadi manusia kuat untuk kebahagiaanmu sendiri. Karena sejatinya kebahagiaan itu tumbuh dari diri sendiri. Dan gue titip pada kalian, pada teman-teman, untuk selalu berpikir 2 kali guys. Ya bisa jadi itu salah satu
cara antisipasi kalian buat ya menjauhi ataupun dari masalah-masalah atau problem-problem dinamika hidup. Karena sejatinya kita ini dianugerahi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita ini dianugerahi pikiran. Toh untuk apa kita mementingkan orang lain, sedangkan diri kita sendiri pun mempunyai akal untuk dipakai, mempunyai pikiran untuk dipakai. Jadi gue ambil kesimpulan, gue doain juga, gue selalu berdoa semoga kalian baik-baik aja di sana. Semoga kalian dipertemukan dengan sosok orang yang baik buat kalian, positif buat kalian, dan tetaplah menjadi diri sendiri, tetaplah menjadi kuat untuk kebahagiaan kalian juga. Mungkin itu aja pada episode kali ini. Gua Sena pamit undur diri dan selamat tidur.